Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBIJK dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Kesehatan Depok. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak di rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Udah bisa. Ke Bayar Mandiri, saya ini penyakit diabetes. Sementara itu, menurut Direktur BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, seluruh peserta BPJS PBI diminta mengecek status kepesertaannya agar dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Gufron juga menegaskan, jika yang menentukan masyarakat berhak menerima fasilitas BPJS PBI adalah Kementerian Sosial, bukan BPJS. Sekali lagi, seseorang memenuhi syarat menjadi PBI atau bukan PBI itu bukan BPJS. Okay. Itu adalah Kementerian Sosial. Nah, ini mohon seluruh peserta itu ngecek keaktifannya. Dicek itu gampang sekali dengan HP, katakanlah kita sebutnya Pandawa, WhatsApp, di nomor 08118105165 atau BPJS Kesehatan Care Center 165 atau aplikasi mobil JKN atau datang ke kantor BPJS gitu. Nah, sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masalahnya kalau sudah ke rumah sakit, nah dia nggak tahu, nggak ngecek sebelumnya. Sejak awal Februari, sekitar 11 juta warga penerima BPJS bagi warga kurang mampu dinonaktifkan. BPJS menyebut penonaktifan tersebut untuk keperluan pembaruan data yang dilakukan secara berkala. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan rumah sakit dilarang keras menolak pasien cuci darah, apapun alasan administrasinya. Polemik penonaktifan status kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS PBIJK masih berlanjut. Akibatnya sejumlah pasien tidak bisa berobat bahkan ditolak rumah sakit. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait polemik penonaktifan BPJS PBIJK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan Wamenkes Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI termasuk pasien cuci darah. Wamenkes juga menyebut status BPJS PBIJK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya, ini kan kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS PBI milik pasien mendadak tidak aktif. Akibatnya pasien kebingungan. Warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut nonaktifnya BPJS bagi warga kurang mampu hingga berdampak kepada para pasien cuci darah, kami sudah tersambung dengan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Tony Richard Samosir. Selamat malam, Pak Tony. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Pak Tony, bagaimana Anda melihat persoalan BPJS ini, Pak?
Iya, kompleks ya. Tadi yang dinyatakan oleh ragam pejabat negara begitu ya. Kelihatannya gampang gitu melakukan aktivasi gitu. Kita bicara fakta lapangan saja begitu ya. Ketika pasien ini mendaftar tidak BPJS-nya dinonaktifkan, faktanya memang sulit untuk melakukan reaktivasi. Kata siapa mudah begitu? Ya kalau mudah kan nggak sebegini ributnya kita. Ya, ini kan karena kita gagal melakukan reaktivasi dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga banyak pasien yang terkendala untuk cuci darahnya, akhirnya ditolak oleh rumah sakit. Rumah sakit kan harus wajar saja rumah sakit menolak ketika jaminan BPJS mereka itu tidak aktif begitu. Ya, karena rumah sakit kan pada prinsipnya itu menerapkan kepastian hukum dalam pembiayaan kesehatan individual, yaitu yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya, kalau BPJS PBI-nya tidak aktif, maka tindakan cuci darahnya akan terkendala, begitu ya. Nah, jadi memang tidak mudah untuk mereaktivasi kembali. Ya, secara hukum, kalau kita bicara secara hukum, memang tidak boleh rumah sakit itu menolak pasien. Tetapi fakta yang di lapangan semuanya menolak begitu. Ya, menurut saya begini, penonaktifkan PBI pada pasien gagal ginjal itu tidak bisa dilihat dari angka dan data administrasi saja. Kita ini bicara manusia yang cuci darah ya, seminggu 2 hingga 3 kali ya, hanya untuk tetap hidup. Banyak dari mereka adalah kepala keluarga, itu yang harus dipahami, yang tetap berusaha bekerja dalam kondisi tubuh yang sudah tidak sekuat dulu ya. Dengan penghasilan mereka mungkin pas-pasan, hanya untuk makan, transport ke rumah sakit, dan kebutuhan harian. Lalu tiba-tiba mereka diukur lewat desil ekonomi dan dianggap tidak layak menerima PBI. Ini kan pertanyaannya, memang setelah jadi pasien cuci darah, hidup seseorang bisa kembali normal gitu? Ya, bisa tiba-tiba jadi mampu secara ekonomi? Realitanya kan justru sebaliknya. Biaya hidup naik, kemampuan kerja turun, dan ketergantungan pada pengobatan seumur hidup tidak bisa dihindari. Gitu. Pak Tony, apa kendala reaktivasi yang memang ditemui di lapangan? Kendalanya, dinas sosial itu harus melakukan verifikasi data lagi, begitu kan? Menunggu kan? Butuh kan waktu, gitu ya? Semua butuh waktu kan? Dan semuanya itu berakar di Kemensos kan? Kemensos akhirnya yang melakukan mengklik itu approve atau tidak. Ya, di ACC atau tidak, itu kan ada kewenangannya di Kemensos. Kenapa nggak dibalik saja, ketimbang kita bicara ditolak atau tidak ditolak, kenapa nggak Kemensos saja sih yang mereaktivasi BPJS PBI mereka? Kenapa kok ini terkesan kita melempar tanggung jawab ke rumah sakit gitu ya? Ya, padahal kewenangan hukumnya ada di Kemensos. Ya sudahlah, dibatalkan saja peraturan ini. Begitu ya, kita evaluasi ulang, sederhana kan? Kembali aktif seluruhnya. Ya, ketika kita bicara, ini bicaranya sudah terlalu lebar. Ya, tidak menolak pasien, tidak boleh menolak pasien, begitu ya, harus menerima. Secara hukum, ya, tidak boleh, begitu ya, menolak pasien. Tetapi kita buat gampang aja, ya udah aktivasikan kembali saja. Ya, tombolnya ada di kamu kok. Ya. Kemudian bagaimana kemudian para pasien cuci darah ini mengakali ketika memang statusnya kan dinonaktifkan, kemudian juga terbentur harus cepatnya cuci darah. Bagaimana kemudian, apa yang bisa dilakukan? Karena cuci darah itu sifatnya tidak bisa ditunda, tidak bisa diubah jadwalnya, maka cara mengakalinya adalah kami pindah ke mandiri. Mau uangnya pinjam dari tetangga, bahkan KPCDI itu menyisir teman-teman yang nggak mampu untuk membayar iuran, kami bayarin dulu untuk sebulan ini. Berapa rata-rata yang dibutuhkan biayanya? Ya katakanlah satu keluarga itu ada 3-4 orang. Kalau kelas 3 mereka membutuhkan sekitar berapa? 100 ribuan lah, 105 begitu ya. Karena 35.000 kan per orang kan. Begitu. Nah, katakanlah di satu kakak itu karena seluruhnya. Jadi kami membayarin kadang satu keluarga, padahal hanya satu orang yang sakit. Tapi itu aturan, begitu. Kita harus taat hukum, begitu kira-kira. Baik, menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan agar kebijakan ini memang cepat berubah dan pasien juga bisa cuci darah kembali? Begini ya menurut saya ya,
kebijakan seperti ini seharusnya mengedepankan empati begitu ya. Dan bukan sekedar verifikasi data di atas kertas saja begitu ya, asal Bapak senang gitu. Karena bagi pasien cuci darah ini bukan soal administrasi sih, ini soal bertahan hidup ya. Kalau akses cuci darah mereka terputus ya, resikonya bukan sekedar sakit, tapi bisa langsung mengancam nyawa ya. Negara harusnya hadir untuk melindungi mereka begitu, yang paling rentan ya. Dan bukan malah membuat mereka berjuang sendirian di saat kondisi fisik atau ekonomi mereka sudah sangat terbatas sebenarnya. Ya, mudah saja bagi negara sebenarnya ya. Mereka tinggal koordinasi antar lembaga. Ya. Ya. Kalau pasien nggak bisa cuci darah ya di loket terhambat di loket, hanya loket antrian dan ditolak untuk cuci darah, berarti negara melakukan pelanggaran konstitusi sebenarnya. Oke. Ya iyalah, orang PBI-nya nggak aktif. Iya. Ya. Baik. Begitu kan? PBI mereka tidak aktif, berarti ada pelanggaran konstitusi di sini. Konstitusi kita mengatur bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia, ya, tanpa memandang kemampuan yang membayar. Baik. Dan dirawat secara optimal, itu diatur dalam konstitusi kita. Begitu. Baik. Semoga ini juga cepat berubah kebijakannya ya, dan juga otoritas terkait, terutama Kementerian Sosial, segera mengambil kebijakan agar tidak menyusahkan lagi pasien cuci darah. Terima kasih Bang Tony sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu. Malam, saya selalu ya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh ruangan tersebut. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk menjinakkan si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Jadi awalnya dari ruang meeting dan kebetulan para karyawan belum hadir. Jadi api tiba-tiba membesar, kemudian merambat ke ruang sebelah dan turun ke bawah sehingga terkena bis display satu. Jadi itu alhamdulillah pada saat ini sudah bisa tertangani dan proses sedang pendinginan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Info lor, ini Delima Jaya kebakaran gede, kebakaran cuy, Delima Jaya. Guys, masih membara guys. Lantai 2, semangat 1. Itu. Oke. Aman guys. Hidup, marah. Oke. Dead. Sudah kemarin, hei. Jadi awalnya dari ruang meeting dan kebetulan para karyawan belum hadir. Jadi api tiba-tiba membesar, kemudian merambat ke ruang sebelah dan turun ke bawah sehingga terkena bis display satu. Jadi itu alhamdulillah pada saat ini sudah bisa tertangani dan proses sedang pendinginan. Kobaran api terlihat membumbung tinggi, menghanguskan bangunan pabrik pengolahan plastik di Jalan Cibolerang, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung dibantu petugas pemadam Kabupaten Bandung terus melakukan upaya pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran kesulitan karena banyaknya barang mudah terbakar sehingga terpaksa menjebol tembok pabrik agar api bisa dipadamkan. Kejadian Akang lagi di mana Kang? Ya lagi pada kerja. Lagi biasa ini lagi pasang-pasang gitu. Sebelumnya ada ledakan atau gimana? Api langsung gede? Gak ada. Ada api aja, ada api kecil sama yang kerja.
Itu ada api langsung sama petugas itu ada yang jaga juga sih, nggak tahu sih. Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran pada saat kejadian kondisi pabrik tengah kosong dan tidak ada aktivitas pekerja. Hingga kini belum diketahui penyebab dan kerugian dari kebakaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. KPK tangkap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, serta 1 orang juru sita pengadilan. Bonatua Silalahi permasalahkan pemusnahan berkas di KPU Surakarta dalam sidang lanjutan sengketa informasi jasa Joko Widodo. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi sejumlah rumah warga rusak akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Pacitan, Jawa Timur. Warga siap mengungsi jika terjadi gempa susulan. Gempa magnitudo 6,4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur Jumat dini hari. Guncangan terasa kuat membuat warga sempat panik dan keluar rumah mencari tempat aman. Akibat gempa ini, 2 rumah di Kelurahan Ploso, Pacitan rusak parah. Salah satu rumah warga rusak di bagian teras. Atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Tak hanya itu, perabotan dapur hancur dan bangunan tak bisa ditempati. Tiba-tiba bangun. Gua bangun mau keluar buka pintu, keduluan iki ambruk. Rusak apa ya, Pak? Ya, yang ambruk apa ini? Yang paling parah ya ini. Bagian apa sih? Ya? Bagian teras. Bekas dapur. Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, panci. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo terjadi pukul 1:06 waktu Indonesia Barat, berpusat dari 89 km tenggara Pacitan, berkedalaman 10 km. Meski sempat terjadi kepanikan karena guncangan sangat kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih melakukan pendataan terkait kerusakan akibat gempa. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang pria parubaya meninggal dunia saat menyelamatkan diri dari gempa yang mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Saat guncangan gempa kuat, korban keluar rumah melalui pintu belakang. Naas, ia terjatuh di halaman dan langsung lemas. Korban bernama Joko Santoso, warga desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan. Korban sempat keluar rumah lewat pintu belakang bersama dengan anggota keluarga yang lain dan langsung terjatuh dengan mulutnya membentur tanah. Usai terjatuh, korban dalam keadaan tidak sadar dibawa ke Puskesmas Ngadirojo. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Itu jatuhnya ke barat. Jadi yang tiba-tiba dia nggak lari dari keluar dari pintu belakang itu nggak lari, cuma jalan terus dia langsung gitu jatuh. Jatuhnya itu yang mendarat dulu ini ya. Bibirnya. Jadi menghantam ke sangat terasa jangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya.
Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirejo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambil. Dampak gempa Pacitan juga dirasakan warga Kota Blitar, Jawa Timur. Akibat gempa, sebuah bangunan rumah roboh menimpa kafe. Inilah kondisi bangunan yang berada di Jalan Mastrip, Kota Blitar setelah terjadi gempa yang terpusat di Pacitan Jumat dini hari. Atap bangunan roboh dan menimpa sebuah kafe yang tepat berada di sebelah bangunan. Meski kondisi bangunan kafe rusak, namun tidak ada korban yang terluka. Sementara kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Akibat gempa itu, ini bangunan yang sudah tua ya, di Jalan Mastrip tempatnya. Ini roboh dan menimpa kafe yang ada di sebelahnya. Sehingga kami harus bekerja sama dengan DLH untuk melakukan pembersihan terhadap puing-puing. Sementara itu, pemirsa, bencana tanah bergerak melanda desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lebih dari 100 rumah rusak dan 1 bangunan sekolah ambruk. Bangunan SMA milik Pondok Pesantren Al-Adalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah roboh akibat pergerakan tanah. Bangunan 1 lantai ini rata dengan tanah setelah struktur tidak mampu menahan pergeseran tanah. Selain sekolah, dampak bencana tanah bergerak juga merusak ratusan rumah warga. Kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari dinding roboh, lantai retak parah, hingga bangunan rumah tampak miring. Tidak hanya permukiman dan fasilitas pendidikan, akses jalan desa dan jalan kabupaten turut mengalami kerusakan di sejumlah titik. Kondisi ini mengganggu mobilitas warga setempat. Puluhan warga terdampak terpaksa mengungsi. Mereka ditampung sementara di kantor Majelis Zikir Warotiban An-Nazoriyah di Desa Padasari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turun langsung memantau kondisi para pengungsi pasca bencana berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan 1 hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu 1. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya pos kesehatan sudah terpenuhi. Meski tidak memakan korban jiwa, warga mengaku khawatir karena kondisi tanah masih labil dan berpotensi bergerak susulan. Sebelumnya, kawasan perbukitan di wilayah ini sempat diterjang banjir bandang setelah hujan deras mengguyur cukup lama. Kondisi ini menyebabkan sungai Rambut meluap dan diduga memperparah stabilitas tanah. BPBD Kabupaten Tegal mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi lanjutan bencana tanah bergerak terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar Anyis melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Gibran mendatangi sejumlah lokasi pengungsian guna melihat kondisi para korban sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Di antaranya, Gibran mengunjungi posko pengungsian Al-Azhar II serta rumah salah satu warga yang saat ini menampung sebagian pengungsi. Sementara itu, akibat bencana tanah bergerak, jumlah pengungsi mencapai 1.686 jiwa yang terdiri dari 1.160 warga lokal
dan 526 santri, serta hampir 500 rumah warga rusak. Jumlah yang rusak itu kurang lebih itu hampir 500. Ya, hampir 500. Ya, hampir 500. Soalnya ini datanya itu semakin menyusul. Ketika kita sudah mencatat 400 sekian, ya laporan dari semalam itu kurang lebih itu 500. Berarti semakin hari semakin hari. Pemirsa, putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi naik ketek. Kalau jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar, keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pada masa pemulihan pasca bencana Aceh, Taruna Akademi Kepolisian memulihkan ketahanan pangan dan UMKM dalam rangkaian latihan integrasi Taruna Reda Nusantara ke-46. Para taruna dan masyarakat tanam berbagai jenis tanaman pangan di pekarangan warga. Pada masa pemulihan pasca bencana di Aceh Tamiang, Aceh, para taruna Akpol bersama masyarakat setempat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk dikembangkan menjadi sumber pangan mandiri yang produktif. Berbagai jenis tanaman pangan dan hortikultura seperti sayuran ditanam dalam kegiatan pekarangan pangan lestari di Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil panen nantinya dapat diolah guna penuhi kebutuhan rumah tangga dan dipasarkan sehingga beri nilai tambah ekonomi serta mendorong tumbuhnya UMKM lokal di Aceh Tamiang. Melalui kegiatan ini, para taruna Akpol menegaskan komitmennya hadir dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan, mandiri secara ekonomi, dan kuat dari desa hingga kota. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Bale, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan konkret atas bencana geologi yang telah melahap habis ribuan meter lahan pertanian warga. Fenomena sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balek, Aceh Tengah menimbulkan kekhawatiran karena longsor masih terus terjadi. Untuk menangani kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menurunkan tim teknis ke lokasi. Tim melakukan pemeriksaan struktur tanah, kondisi geologi, serta menganalisa faktor penyebab terjadinya longsor sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang komprehensif. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tinjauan langsung ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi juga menyampaikan terdapat beberapa pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area terdampak. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena di ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan, harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu. Harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya
sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Yusriadi, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom, pemirsa, hari ini komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji datang bersama penasihat hukumnya Haris Azhar. Ia menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi atas laporan yang dilayangkan pada materi stand-up-nya bertajuk Mensrea. Oh, iya. Ngefriend aja kan, ngefriend sama gua. Iya, friend. Off the record beberapa pimpinan. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Panji Pragiwaksono selesai diperiksa. Selama hampir 8 jam, Panji menjawab 63 pertanyaan dari petugas. Saling bentrok. Panji dan tim lawyer udah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi dari mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun, kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami jurnalis iNews Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Ismalia. Poin apa saja yang ditanyakan penyidik kepada Panji? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali, komika Panji Pragiwaksono telah selesai dilakukan pemeriksaan, di mana pada hari ini pemeriksaan ini adalah merupakan agenda klarifikasi. Dan kalau ditanya apa saja poin-poinnya yang tadi ditanyakan oleh penyidik, tadi Panji Pragiwaksono beserta kuasa hukumnya menyatakan bahwa dicecar 63 pertanyaan. Dari 63 pertanyaan itu ada beberapa poin, yakni soal klarifikasi data diri, klarifikasi penyelenggaraan, klarifikasi juga nama-nama pelapor, dan juga tadi terdapat poin yang memang disampaikan oleh kuasa hukumnya dan juga Panji Pragiwaksono bahwa alat bukti yang digunakan merupakan potongan-potongan video dari akun media sosial, yang dimana potongan-potongan video ini merupakan potongan-potongan dari saat Panji melakukan stand up
komedi bertajuk Mens Rea, dan di mana dari potongan video itu Panji dan kuasa hukumnya berharap bahwa anggota polisi ini juga atau penyidik polisi bisa ikut mengklarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh Panji. Dan selain itu, David dan juga pemirsa, ada beberapa pasal yang memang disangkakan oleh Panji, ada sekitar 4 pasal, namun saya sampaikan beberapanya, yakni pasal 300 dan pasal 301 KUHP ini mengenai penistaan agama dan juga penghasutan. Dan memang sebelumnya juga atas kasus ini sudah diperiksa 10 saksi, merupakan saksi ahli dan juga saksi opener dari pertunjukan Mens Rea ini juga sudah diperiksa saksi, dan Panji berharap bahwa kasus ini bisa selesai dengan baik dan juga Panji akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sahabat balap atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain: yang pertama, ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor mengatakan materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Selain itu, pelapor berinisial FW turut melaporkan Panji dan bergabung dalam barisan pelapor. Kemudian ada pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin yang juga melaporkan Panji. Berikutnya, pelapor Majelis Pesantren Salafiyah Banten yang melaporkan Panji karena tersinggung dengan materi Mens Rea. Selain itu, seorang pelapor berinisial F juga membuat laporan polisi dengan substansi serupa. Terakhir, ada aduan masyarakat dari seorang pelapor berinisial BU. Selain Polda Metro Jaya, Panji Pragiwaksono juga dilaporkan seorang warga bernama Supriyatna ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat ditemukan pelapor dari materi Mens Rea. Tidak hanya materi Mens Rea yang berbuntut panjang, pertunjukan Mesake Bangsaku tahun 2013 silam yang disampaikan Panji juga diprotes masyarakat Toraja. Aliansi Pemuda Toraja pun melaporkan Panji ke Bareskrim Polri pada 3 November 2025 lalu. Tim Liputan Aigus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Polda NTT menyelidiki kasus tewasnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku. Selain itu, polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Tiba di rumah duka jenazah YBR, siswa yang mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku dan pena, disambut isak tangis keluarga. Keluarga serta warga yang hadir tampak histeris dan terpukul atas kepergian korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT juga sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya. Namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang.
Sementara keterangan sejumlah saksi, pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan jadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap jadi pemicu persoalan sosial. Tadi kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi, karena itu akibat kemiskinan. Kembali di Newsroom, pemirsa, sidang lanjutan sengketa informasi jasa Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Pihak pemohon Bonatua Silalahi mempermasalahkan pemusnahan berkas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah memasuki tahap pemeriksaan berkas pembuktian. Sidang berlangsung dengan menghadirkan para pihak dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Surakarta, KPU Jawa Tengah, dan KPUD Surakarta. Andika Dian Prasetya selaku kuasa hukum pemohon menyambut baik agenda yang diusulkan Majelis Hakim Komisi Informasi Publik untuk menggelar pemeriksaan setempat, di mana setiap instansi terkait alur berkas pejabat publik akan diperiksa. Di sisi lain, pihak pemohon mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan berkas pembuktian. Pasalnya, alur keberadaan ijazah Jokowi masih dinilai rancu mengenai siapa yang harus menyimpan berkas pejabat publik Surakarta. Pihak pemohon juga mengaku kecewa atas agenda pemeriksaan setempat yang masih berupa wacana. Ya, harapan kami di sidang KIP ini semoga terbuka semuanya, karena dari apa yang kami mohonkan itu sebenarnya adalah keterbukaan publik. Dan juga ini juga kritik juga buat KPU. Maka dari itu kalau memang sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum, seharusnya ijazah SMA itu juga dicantumkan. Jadi ini kan ada SMA-nya lah. Kalau semuanya bermasalah kan kita tidak bisa tahu. Dari Semarang, Andrea Prianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyampaikan pesan di hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Ia meminta para kader untuk terus bergerak bersama rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Dasko menyampaikan terima kasih kepada kader atas perjuangan dan pengabdian mereka. Dasko juga mengingatkan bahwa perjuangan ke depan akan semakin berat, sehingga diharapkan semangat juang semakin ditingkatkan. Hal ini terutama untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan Gerindra. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengingatkan seluruh kader untuk menjaga kekompakan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Rayakan hanya di rumah mungkin. Secara sederhana kenapa, Mas? Secara sederhana ya, karena situasi juga kita belum sepenuhnya, masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana dan masih juga recover dari bencana. Ya, kita bikin acara yang Pemirsa, malam ini elit Partai Gerindra berkumpul di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apa saja yang dibahas? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di kediaman Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta. Selamat malam,
Anissa, bagaimana suasana saat ini di Kertanegara? Anissa? Baik. Kami mohon maaf pemirsa, ada kendala audio antara kami dan rekan kami Anissa Rizkia di Kertanegara. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pertemuan keduanya bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka pada hari ini. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Perdana Menteri Australia. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar dua negara. Kedua negara menandatangani traktat atau perjanjian kerjasama di berbagai bidang, terutama di bidang keamanan. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia dan Australia bisa mempererat hubungan sebagai negara tetangga. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia. Melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma kemarin sore. Albanese disambut oleh sejumlah menteri pemerintahan Prabowo, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Diketahui Perdana Menteri Australia pernah mengunjungi Indonesia pada 14 hingga 16 Mei 2025 lalu. Rencananya Albanese akan berada di Indonesia hingga Sabtu 7 Februari mendatang. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa merombak jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jumat sore, Purbaya melantik 40 pejabat di Ditjen Pajak dan 3 pejabat di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Purbaya menyebut pelantikan kali ini dilaksanakan untuk menempatkan orang-orang terbaik pada jabatan yang lebih strategis. Menurutnya, rotasi pejabat akan terus dilaksanakan di Ditjen Pajak, begitu juga akan diterapkan di Ditjen Bea dan Cukai. Bahkan pelantikan ketiga dalam 1 bulan terakhir, ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi dengan menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Tapi orangnya sama, semuanya dilantik kan. Cuman tempatnya bergeser ya. Ada yang senang, ada yang sedih kali ya. Yang senang ya selamat, yang sedih ya Anda terus bekerja keras. Karena ini akan terjadi terus-menerus jadi rotasi di pajak. Pemirsa, Dirjen Pajak tengah jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu kemarin operasi tangkap tangan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 3 orang, terdiri dari 2 aparatur sipil negara dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin. KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai senilai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. KPK juga melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang juru sita pengadilan. KPK juga menyita barang bukti ratusan juta rupiah. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan
nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info juga berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut total ada 7 orang yang ditangkap dalam OTT di Depok, Jawa Barat. 3 orang dari Pengadilan Negeri Depok yang merupakan ketua, wakil ketua, dan jurusita, serta 4 orang dari pihak swasta. Ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB yang merupakan badan usaha di ekosistem Kementerian Keuangan yang fokus terkait dengan pengelolaan aset, ya, salah satunya ada sengketa lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Depok. Sehingga dalam peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim pada tadi malam, diamankan sejumlah 7 orang, 3 orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri, kemudian 4 orang lainnya pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya. Nah, selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, Amrina. Bagaimana proses atau perkembangan kasus OTT terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok malam ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, hingga malam ini nampaknya dari pihak KPK masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif begitu ya terhadap 7 orang yang diamankan oleh KPK berkaitan dengan operasi tangkap tangan ya, di lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat kemarin malam. Informasi yang kami dapatkan ini 7 orang yang telah diamankan oleh KPK, diketahui 3 orang diantaranya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Diantaranya adalah Ketua PN Depok yang bernama Iwayan Eka Mariarta, lalu juga ada Wakil Ketua PN Depok yang bernama Bambang Setiawan, dan juga 1 orang yang merupakan jurusita di Pengadilan Negeri Depok. Sementara untuk 4 orang lainnya ini diketahui merupakan bagian dari pihak swasta, yang mana pihak swasta yang dimaksudkan ini adalah merupakan PT Karaba Dikdaya ataupun juga PT KRB. Dari pihak KPK menyebutkan bahwa dari PT KRB ataupun juga PT Karaba Dikdaya ini merupakan perusahaan di bawah kendali dari ekosistem Kementerian Keuangan yang bergerak dalam pengelolaan properti dan juga aset. Informasi yang kami dapatkan dari pihak KPK begitu ya, dalam pemeriksaan kali ini hingga saat ini dari pihak KPK masih terus mendalami adanya perkara yang melibatkan 7 orang yang diamankan ini, di mana diduga bahwa perkara yang pada akhirnya membuat 7 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan adanya dugaan praktik suap penanganan perkara sengketa lahan yang terjadi ataupun juga yang bergulir di wilayah Depok yang terjadi antara PT Karaba Dikdaya dengan masyarakat yang berlokasi di area Tapos Depok, Jawa Barat. Diketahui bahwa sengketa lahan tersebut ini perkaranya ditangani oleh Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dari pihak KPK menduga bahwa ada dugaan praktik suap dan juga aliran dana suap yang terjadi dari pihak swasta yakni dari PT Karaba Dikdaya
terhadap ataupun juga kepada pihak Pengadilan Negeri Depok dalam hal putusan perkara ataupun juga penanganan perkara ini. Namun memang untuk detailnya begitu ya, apa perkara yang lebih detail, lalu juga berapa aliran dana ataupun juga aliran uang dugaan suap yang mengalir ini masih terus didalami. Nantinya akan ada press conference tentunya, Davi. Kita akan nantikan bagaimana status hukum dari pihak-pihak yang diamankan ini dalam press conference yang akan dilakukan oleh KPK kurang lebih malam nanti. Sementara demikian kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi prihatin terhadap penangkapan hakim di Depok, Jawa Barat oleh KPK. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan gaji hakim dengan tujuan agar tidak korupsi. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu diberikan kesejahteraan, maka kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang kurang baik. Ya, bahwa masih. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. KPK juga menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. 3 orang diantaranya merupakan oknum pejabat Ditjen Bea Cukai, yaitu Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai bernama Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subiaksono, dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea Cukai Orlando Hamonangan. Sementara 3 lainnya dari pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray John Field, Ketua Tim Dokumentasi PT Blu-ray Andri, dan Manajer Operasional PT Blu-ray Dedi Kurniawan. Dari 6 tersangka, 5 orang telah ditahan, sementara 1 tersangka John Field yang merupakan pemilik PT Blu-ray berhasil melarikan diri dan sampai saat ini tengah diburu. Penyidik turut menyita barang bukti senilai 40,5 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan nilai setoran rutin dalam perkara ini mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jumat dini hari, suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga pelosok Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur Semuanya ya? Semuanya udah hancur semua ya? Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke, perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci. Berjarak 160 km, gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari terakhir pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kali ini pencarian difokuskan di lokasi yang sebelumnya teridentifikasi sebagai titik dugaan keberadaan satu korban yang masih hilang. Proses pencarian dimaksimalkan dengan penyisiran di pesisir kaki Gunung Burangrang. Pencarian didukung dengan pemetaan melalui drone serta melibatkan anjing pelacak.
Tim SAR gabungan juga menerapkan skema penyisiran terfokus dengan memaksimalkan personal di sejumlah titik krusial. Namun, beratnya medan longsor yang dipenuhi bebatuan dan tanah lumpur lengket menjadi tantangan serius. Meski 5 alat berat dikerahkan ke lokasi, penggunaannya masih terbatas, hanya membersihkan material bangunan dan membuat akses jalan. Sejak hari pertama kejadian, jumlah korban yang berhasil dievakuasi tercatat 94 kantong jenazah. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Banjir besar melanda wilayah Cordoba, Kolombia. Diduga akibat hujan deras sejak awal Februari. Peristiwa ini memaksa ratusan warga mengungsi dan menewaskan sedikitnya 5 orang. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Anita Dewi akan hadir dalam program iNews Prime. Wakili kerabat kerja petugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Hujan deras mengakibatkan banjir besar setinggi 80 cm di wilayah Cordoba, Kolombia. Banjir ini menewaskan 5 orang dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Sementara aparat militer dan petugas penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak di rumah-rumah yang terendam air. Operasi darurat ini dilakukan untuk membantu lebih dari 900 keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir.